atau masuk semuanya? Masuk semua. Keren banget. Tetap semangat ya walaupun sudah sore seperti ini kalian tetap semangat. Oke, tapi untuk menambah semangat kalian agar mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak punya tepuk janji fokus. Janji fokus. Janji untuk fokus ya nanti ketika pembelajaran. Sudah tahu kan ya namanya seperti apa? Langsung saja Bapak contoh ini seperti ini. Oke, seperti itu. Sudah semangat semuanya? Sudah. Kalau sudah semangat itu enak. Kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang gimana sih sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya tadi kan Bapak tanya ada yang sudah sarapan, ada yang belum, ya kan? Tadi yang sudah sarapan makan apa? Saya tadi makan pecel lele. Pecel lele, ada lagi? Makan seperti soto, bebek tadi ya, sate, itu larinya kemana sih? Ke lambung ya. Ini kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi itu yang dinamakan terhadap sistem pencernaan pada manusia. Jadi yang pertama dimulai dari mulut. Dan mulut itu merupakan salah satu dari sistem pencernaan pada manusia. Dia berfungsi sebagai mengoyak makanan. Dan mengoyak makanan yang mana makanan itu kan awalnya seperti daging kan alun dia. Nah, sebelum dia dicerna oleh tubuh kita itu dihancurkan terlebih dahulu. Mana di mulut? Di dalam mulut ada apa aja? Merasakan rasanya, ya kan? Untuk mengoyak makanannya. Fungsinya, ya itu untuk merasakan makanannya. Oke. Setelah dihabiskan makanannya, ya kan? Habis itu makanannya itu akan diteruskan di esophagus atau di kerongkongan. Nah, seperti itu. Ketika kita menelan kan seperti ada apa ya, jembulan ini. Nah, jadi itu misalkan kita ingin menelan makanan kan kayak gitu. Ada yang namanya gerakan. Gerakan. Wah, sudah belajar sebenarnya. Oke, itu namanya adalah gerakan peristaltik. Di mana gerakan itu terjadi di kerongkongan kita. Untuk apa fungsinya? Untuk mendorong makanan yang sudah dihaluskan itu masuk ke lambung. Seperti itu. Nah, ini terus ada nanti ada apa ya? Pankreas. Nah, ada pankreas sebelum kita masuk ke lambung. Itu ada nanti ada fungsinya apa kan? Di mana hati dan juga pankreas itu untuk memproduksi enzim. Enzim itu apa sih? Di mana enzim itu untuk membantu di dalam tubuh kita untuk mengurai makanan yang sudah dikonsumsi seperti itu. Nah, enzimnya ada apa aja, Pak? Gampangnya ini teman. Enzim amilase. Nah, apa itu alin? Amilase. Amilase. Betul, iya lipase. Lipase. Itu sukanya bahasa surat ini. Oh, itu lipat.
ya? Makan nasi, dan itu nasi kan mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat itu dipecah oleh enzim namanya amilase. Seperti itu. Makan tahu ya, kontrol kandungannya nanti cari tahu dulu ya. Terus di sini ada lipase. Lipase ini apa? Yang mana dia memecah lemak. Nah, jadi ketika makanan kita konsumsi banyak mengandung lemak, nah ini enzim ini yang paling bekerja keras dan untuk memecah lemak-lemak yang kita konsumsi yang terkandung dalam makanan kita. Contohnya kayak gorengan gitu, martabak. Ada suka martabak? Suka. Saya suka. Ya jangan refreshing. Dan selanjutnya ada tripsin. Nah ini tripsin. Gimana tripsin ini untuk memecah protein? Ya. Suka makan ikan? Suka. Apa? Pindah. Oke, ada lele, ada banyak itu. Gimana ikan kan mengandung banyak protein. Mengandung di dalam makanan seperti ikan ketika kita makan itu akan diserap oleh tripsin. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dipecah makanannya diurai, habis itu di lambung ini. Nah, terjadinya prosesnya di lambung seperti itu. Setelah di lambung, ya kan, makanan akan terus berjalan melalui usus kecil atau di usus besar terlebih dahulu. Nah, di mana usus besar ini yang menyerap kandungan air yang terdapat atau yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, setelah di usus besar ini diserap, dia akan dilanjutkan lagi di usus kecil atau usus halus, yang mana dia akan menyerap kembali sisa-sisa makanan sebelum nantinya akan dibuang di rahim atau anus seperti itu. Jadi ketika kalian makan, itu prosesnya panjang sekali, makanya makan itu jangan kebanyakan. Kenapa? Nantinya ya oke. Berarti nanti kasih organ-organnya bekerja lebih keras ya cukup, maka secukupnya saja, jangan seperti itu. Oke? Tapi kok kalian gemuk, Pak? Nah itu bisa disebabkan karena makanan yang dikonsumsinya itu tidak disalurkan. Misalkan tadi ada lemak tadi kan ya? Ya. Tadi ada lemak yang mana ketika jika lemak itu tidak digunakan untuk kegiatan, ya dia akan menumpuk terus menerus di dalam tubuh. Makanya biasanya menjadi gemuk seperti itu. Oke, tahu saya? Oke, setelah itu Bapak akan mengajak kalian untuk main tebak-tebakan. Wah, ini Bapak akan membagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4 kelompok ya. 4 kelompok. Oke, nanti ya kalian akan Bapak akan membacakan isi-isi atau ciri-ciri dari setiap organnya. Kalian tinggal menyebutkan organ mana yang sekiranya itu termasuk ciri-cirinya. Kalian bisa kerjasama antar kelompok ya. Oke. Siap semuanya? Nanti ada hadiahnya. Bapak angkat tangan nggak? Oh, angkat tangan dong. Hadiahnya boleh, Jai. Oh, boleh nanti. Oke, yang pertama. Siap-siap. Aku adalah tempat pertama makanan masuk. Di sini aku punya makanan. Di sini juga ada. Turun dulu. 1, 2, 3. Betul sekali teman-teman. Karena aku dapat menjawab harap dapat bintang. Bebetin, Jai. Nanti ya, ini backstage. Oke, soal yang kedua. Bentuknya seperti kantong. Di sini makanan diaduk, diolah, dihancurkan. Makanan menjadi lembut di sini. Kira-kira siapa? 1, 2, 3. Kenapa 3? Betul. Dapat bintang. Oke.
bentuknya seperti pipa panjang. Tugasku mengangkat makanan ke perut. Makanan cuma numpang lewat di sini. Kira-kira siapa kak Abu? Coba apa? Esophagus. Apa? Esophagus. Betul sekali. Oke. Oke, tenang. Kalau misalkan, oke, karena emang waktunya terbatas, anak-anak, kita juaranya ada 3. Nanti hadiahnya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ada kesempatan selanjutnya. Oke, selanjutnya karena permainan sudah selesai, Bapak ingin menambah pemahaman kalian supaya paham untuk materi ini. Maka akan dibagikan ke kalian. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Ini ya. Sudah Bapak. Siapa yang sudah selesai semuanya? Oke, boleh untuk perwakilan kelompoknya membaris. Oke, teman-teman sudah lihat sama saya jadi yang pertama untuk mempunyai makanan, lalu yang kedua menyalurkan makanan ke lambung, lalu ada lambung Bapak, Betul. mencerna makanan, Oke. lalu ada usus halus, menyerap sari-sari makanan, lalu ada usus besar, Oke. menyerap air, Oke. lalu ada mengandung Apa? sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke. Betul semuanya. Oke. Ternyata kalian sudah langsung kalau sudah langsung paham materinya. Oke. Karena memang waktunya sudah terbatas, kita sudah belajar banyak sekali ya kan tentang sistem pencernaan manusia. Harapan Bapak kalian dapat menerapkan ilmu yang sudah kalian pelajari hari ini di kehidupan. Mohon maaf, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.